Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita ada kesempatan berhimpun di pertengahan minggu, berdoa bersama-sama dan juga mendengarkan sabda firman Tuhan. Pada malam hari ini sesuai dengan tema yang diberikan, warisan yang paling berharga. Kita akan melihat satu bagian firman Tuhan, 2 Timotius pasal 1 ayat yang kelima. Dua Timotius pasal 1 ayat yang kelima. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Sebelum kita renungkan bersama, kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucapkan terima kasih. Malam hari ini kami berhimpun untuk bersama-sama memuji Tuhan, bersama-sama berdoa. Dan kami juga bersama-sama ingin mendengarkan sabda firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menjelaskan, menguraikan firman Tuhan. Dan Engkau tata hati kami, hati yang rindu, hati yang merendahkan diri untuk dididik, diedukasi oleh firman Tuhan. Biar hidup kami terus dipenuhi oleh firman, diarahkan oleh firman, dan juga kami terus ditumbuhkan oleh firman. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Demi Kristus Yesus kami telah berdoa bersama. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dunia ini banyak orang yang mengejar warisan yang berupa harta, rumah atau jabatan. Ya. Contoh yang pertama, seorang pria yang kaya raya meninggal dunia, tidak meninggalkan wasiat yang jelas ya. Nah, anak-anak tadinya rukun saling mengasihi, mulai mereka memperebutkan harta yang cukup banyak dari orang kaya ini. Bahkan karena nggak ada satu keputusan masuk ke pengadilan. Ya, jadi tadinya mereka saudara saling mengasihi, sekarang itu gara-gara harta mereka jadi bermusuhan. Bahkan sampai memutuskan hubungan satu dengan yang lain. Ada satu kasus lagi, seorang ibu, ya, seorang janda yang punya rumah besar, ya, anaknya 2. Nah, saat dia meninggal, itu anaknya tadinya tuh saling mengasihi. Tapi setelah mama meninggal, mereka ribut soal rumah yang besar itu. Anak yang pertama ingin tinggal di rumah itu. Ya, anak yang kedua berkata, ini kita jual saja. Kita bagi 2 ini rumah. Fair kan? Tetapi anak yang sulung mengatakan enggak. Ini rumah kan peninggalan mama. Banyak warisan, banyak memorinya. Jadi jangan dijual ya. Tapi adiknya lebih realistis mengatakan, ya warisan memori sih memori, tapi kita butuh duit ya. Mendingan kita jual, kita bagi 2. Akhirnya itu rumah jadi ladang sengketa. Radang mereka konflik begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak salah menyiapkan warisan materi, tapi jauh lebih penting menanamkan warisan rohani. Karena harta bisa habis dipakai, ya. Rumah bisa roboh dan jabatan bisa digantikan. Tapi iman yang akan tinggal selamanya dan membawa hidup yang kekal. Nah, kalau kita lihat latar belakang daripada ini ya, 2 Timotius ya pasal 1 ayat yang kelima. Paulus menyebut 3 generasi, yaitu Lois, Eunike dan Timotius sebagai gambaran warisan iman yang hidup. 2 Timotius pasal 1 ayat 5 ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Saat Paulus menulis surat ini, dia ada di dalam penjara di Roma. Bahkan sudah menjelang akhir hidupnya. Dan dalam ayat ini Paulus menegaskan bahwa iman Timotius bukan muncul secara tiba-tiba. Melainkan berakar dalam warisan rohani dari neneknya Lois
dan dari ibunya Eunike. Ini menunjukkan bahwa iman itu dapat diteruskan dari generasi ke generasi yang akan datang melalui kehidupan yang konsisten, doa dan juga pengajaran firman. Dari 2 Timotius pasal 1 ayat 5, kita akan merenungkan 3 kebenaran yang penting. Yang pertama adalah warisan iman itu nyata dan dapat dilihat dalam hidup. Di sini dikatakan iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Saudara-saudara sekalian, iman bukan sekedar pengetahuan, tapi sesuatu yang hidup, sesuatu yang nyata. Lois dan Eunike menjalani hidup dengan ketulusan iman yang dapat dilihat oleh orang lain. Iman bukan sekedar kata yang ditulis di Alkitab atau sesuatu yang hanya dikatakan di mulut bibir. Iman itu bisa hidup, bisa terlihat, bisa dirasakan. Dan itu terjadi dalam hidup Lois dan Eunike. Bayangkan seorang anak kecil yang namanya Timotius, pada waktu dia kecil, dia seringkali melihat neneknya Lois itu berdoa, mencucurkan air matanya, menyebut namanya di dalam doanya. Dia melihat ibunya Eunike itu membuka gulungan kitab suci, mengajarkan tentang kasih Allah dan juga janji Mesias. Dan ia mendengar tentang kesetiaan Tuhan terhadap umat Tuhan bangsa Israel. Bukan di mimbar yang megah, tapi justru di meja yang sederhana, meja makan yang sederhana. Iman dalam diri Lois dan Eunike itu bukan hanya teologi di kepala, tetapi sebuah kesaksian dalam hidup, dalam tindakan yang nyata. Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka mengasihi tanpa pamrih. Lois dan Eunike mengasihi Timotius tanpa pamrih. Setia dalam penderitaan. Tetap percaya meskipun dunia itu tidak ramah. Membentuk Timotius bukan hanya lewat ajaran, tetapi lewat kehidupan mereka. Dan Paulus yang mengenal Timotius dengan dekat, melihat dan mengenali jejak iman itu. Ia bisa berkata, aku tahu dari mana imanmu itu berasal. Aku pernah melihat iman yang sama dalam nenek dan ibumu. Itu bukan iman yang palsu. Bukan yang ditiru-tiru, tapi iman yang hidup. Hari ini banyak orang tua ingin mewariskan anaknya mungkin harta, ya, mewariskan mungkin pendidikan yang tinggi. Tetapi warisan iman lebih kuat dari semua itu. Karena akan mempengaruhi bagaimana mereka berpikir, memilih, mengambil keputusan, mengasihi, dan bahkan menghadapi penderitaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, iman itu bisa dilihat. Anak melihat apakah orang tuanya mendoakan mereka, memaafkan saat disakiti, bersyukur atas kekurangan, tetap percaya saat tak mengerti rencana Tuhan dalam hidup mereka. Dan dari sanalah iman mulai menyala di generasi berikutnya. Iman itu seperti api yang menyala. Lois menyalakannya, Eunike menjaganya, dan kini Timotius membawa obor itu ke dunia. Kita mungkin kenal dengan seorang pendeta hebat, seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, yaitu pendeta Billy Graham. Ya. Salah satu penginjil paling berpengaruh di abad 20. Sering menceritakan bagaimana ibunya mendoakannya setiap hari dan membaca Alkitab bersama anak-anaknya saat waktu dia masih kecil. Iman yang sederhana itu diwariskan lewat kehidupan sehari-hari, menghasilkan dampak global. Dan contoh yang lain yaitu Susana Wesley dan ibu dari 19 anak. Saudara bayangkan, anaknya 19.
Susana ibu dari John dan Charles Wesley, pendiri gerakan Metodis. Terkenal karena dedikasi rohaninya dalam mendidik anak-anaknya yang berjumlah 19 anak. Meski hidup dalam kekurangan, dia mengatur waktu doa pribadi, mendoakan anaknya satu per satu. Pengajaran rohani untuk setiap anaknya. Warisan itu mengubah sejarah gereja. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini banyak pasangan muda anaknya baru 2 ya. Punya suster, punya pembantu. Sudah kalang kabut mengurus 2 anak saja. Ini Ibu Susana, 19 anak. Dari kecil dia doakan. Dia memberikan warisan iman. Sekarang kita melihat poin yang kedua. Warisan iman itu ditransfer lewat relasi dan pembinaan. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Iman bukan seperti dokumen yang bisa diwariskan lewat tanda tangan. Atau seperti uang yang bisa ditransfer lewat rekening bank. Iman diwariskan dalam ruang relasi. Melalui kedekatan, sentuhan, dan bimbingan, dan waktu yang diberikan. Paulus tidak sedang memuji Timotius hanya karena ia punya ibu dan nenek yang hebat. Paulus berkata, iman itu aku lihat hidup juga dalam dirimu. Artinya apa saudara sekalian? Artinya ada proses pembinaan. Bukan hanya pewarisan. Iman itu menyala di hati Timotius. Karena ada orang-orang yang mendekat, mendidik, membimbing, menanamkan kasih akan Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat seperti ini. Lois memberi waktu untuk menceritakan kisah tentang Allah Abraham. Eunike menolong Timotius yang masih kecil memahami makna kasih dan kesetiaan dari Tuhan. Mereka tidak hanya berkata percayalah. Mereka berkata lewat hidup mereka. Ikutlah aku seperti aku mengikuti Tuhan. Iman tidak menular lewat darah. Tapi tumbuh lewat hubungan. Dari pelukan, doa malam, teguran penuh kasih, obrolan di dapur, cerita sebelum tidur. Iman ditumbuhkan lewat pembinaan yang konsisten. Paulus yakin iman itu hidup dalam diri Timotius karena dia melihat buahnya. Kesetiaan Timotius dalam pelayanannya. Kerendahan hatinya dalam menerima pengajaran yang diberikan oleh Rasul Paulus. Ketekunannya dalam menghadapi penderitaan demi penderitaan. Itu semua adalah hasilnya dari proses pembinaan rohani yang panjang. Dari keluarga, dari Paulus sendiri sebagai bapak rohani daripada Timotius. Iman bukan hanya ditanam tapi dibina. Disirami, diawasi sampai tumbuh kuat. Hari ini banyak anak muda kehilangan arah rohani. Bukan karena mereka tidak pernah mendengar tentang Tuhan. Mereka mendengar. Di sekolah minggu mereka mendengar. Mereka mendengar firman atau Tuhan di sekolah Kristen. Tapi karena tak ada relasi, kedekatan, relasi yang membawa mereka dekat dengan Tuhan. Mereka secara pribadi tidak kenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, warisan iman hanya efektif kalau ada waktu bersama. Orang tua dengan anak punya waktu bersama. Dialog terbuka antara orang tua dengan anak. Keteladanan hidup. Kalau kita mengajarkan kasih, mengajarkan sesuatu yang baik, tapi hidup kita tidak baik, tidak ada teladan yang baik, maka itu kontradiksi.
Kesediaan membimbing bukan sekedar mengoreksi. Iman itu seperti api unggun yang bertahan bukan karena nyalanya sendiri, tetapi karena ada tangan yang terus menambahkan akan kayu. Meniup bara dan menjaga apinya tetap menyala dan hidup. Dan aku yakin iman itu hidup juga dalam dirimu. Kalimat ini hanya bisa terjadi kalau ada hubungan yang nyata dan pembinaan yang setia. Jangan hanya wariskan ayat. Wariskan kehidupan yang mencerminkan ayat itu. Karena iman tidak diajarkan saja, iman harus diperlihatkan, iman harus dihidupkan. Kita melihat poin yang ketiga. Warisan iman adalah investasi kekal yang mengubahkan dunia. Kita sering berpikir investasi adalah soal uang, properti, saham, atau bisnis. Tapi dalam terang kekekalan ada investasi yang nilainya tak terukur, tak pernah merugi, yaitu iman yang ditanamkan dalam hati seseorang. Mari kita lihat Timotius, dia bukan rasul besar seperti Paulus. Bukan penulis Injil yang luar biasa seperti Markus atau Lukas. Juga bukan saksi mata Yesus seperti Petrus atau Yohanes. Tapi Timotius mengubah dunia. Karena ia mewarisi sesuatu yang kekal, yaitu iman. Semuanya dimulai dari rumah. Neneknya Lois mungkin seorang wanita biasa-biasa saja. Bukan tokoh yang terkenal, bukan tokoh masyarakat. Tapi dia berdoa, mendidik, bercerita tentang Allah kepada cucunya. Dan menyalakan api kecil dalam diri anak perempuannya, Eunike. Ibunya Eunike tidak mewarisi kekayaan. Tetapi meletakkan firman Tuhan di hati anaknya setiap hari, itu Timotius. Dari dua wanita biasa, inilah lahir seorang pemuda yang luar biasa yang bernama Timotius. Yang kelak menjadi pemimpin gereja di abad mula-mula. Mitra pelayanan Paulus, anak rohani Rasul Paulus. Bahkan menjadi simbol generasi penerus pelayanan Injil. Iman yang diwariskan itu bukan diam, tetapi berdampak. Kita melihat iman yang diwaris itu bukan diam tapi berdampak. Iman dalam diri Timotius menopang Paulus di masa-masa sulit. Melayani jemaat di Efesus dan wilayah lain. Membawa Injil ke generasi yang lebih muda. Bahkan namanya diabadikan dalam 2 surat Alkitab yang sampai hari ini masih membina hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia. Lois dan Eunike mungkin tidak sadar bahwa iman yang mereka tanam akan mengguncang dunia. Tapi Tuhan tahu. Lois menyalakan satu pelita. Dan cahaya itu terus menyala ribuan tahun kemudian. Warisan iman kita hari ini mungkin tidak langsung terlihat hasilnya. Kita mungkin hanya mengantar anak ke sekolah minggu. Berdoa untuk suami yang belum percaya. Menjaga teladan iman bagi seorang murid kita. Tapi jika dilakukan dengan setia, kita sedang menanam investasi kekal yang bisa menjangkau bangsa dan generasi yang bahkan belum lahir. Bapak Ibu Saudara sekalian, di banyak gereja sering ditemukan jemaat lansia yang dengan setia mengantar cucunya ke sekolah minggu. Walaupun mereka tidak bisa memberikan warisan materi kepada cucunya, mereka menabur doa, kasih, teladan. Puluhan tahun kemudian anak-anak itu menjadi hamba Tuhan, misionaris atau pemimpin-pemimpin gereja, buah dari warisan iman.
Jadi jangan remehkan pengaruhmu hari ini. Kamu mungkin bukan Paulus, tapi kamu bisa menjadi Lois atau Eunike yang menyalakan dunia lewat satu jiwa yang percaya. Harta akan habis, prestasi bisa dilupakan. Tapi iman yang hidup akan terus menyala dan menyalahkan. Dunia mengejar harta, tapi iman yang hidup adalah warisan yang tidak akan lenyap. Mari kita menjadi Lois dan Eunike masa kini yang bukan hanya mewariskan nama keluarga, tapi nama Yesus dalam hati generasi berikutnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, iman yang tulus adalah warisan yang tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dicuri oleh dunia, dan tidak akan habis oleh waktu. Dunia bisa memberikan kekayaan, pendidikan, atau koneksi. Tetapi hanya orang tua rohani yang setia bisa memberikan warisan yang membawa kehidupan abadi. Warisan terbaik bukanlah apa yang kita tinggalkan untuk anak-anak kita, tetapi apa yang kita tanam di dalam mereka, yaitu iman yang hidup. Itulah warisan yang paling berharga. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.